pelan-pelan ya, saya mau hubungkan dengan soal penyimpangan itu. Panji bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia akan disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabi ya, supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Nggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? Buatlah Mahat Al-Zaitun tahun 99. Di sisi lain, ada kelompok-kelompok NII yang masih spread out di luaran, masih bergerak di luar. Di sini ada figur Panji Gumilang yang bermain dua muka. Satu sisi dia digalang oleh pemerintah lewat dalam hal ini operasinya BIN. Pada sisi yang lain dia masih punya cangkang-cangkang, dia masih punya berbagai kelompok-kelompok yang masih terus bergerak dengan NII. Sampai dengan kemudian kalau kata Al-Haidar dia keluar tahun 96, itu jumlah uang yang masuk ya ke kantong NII itu jumlahnya sudah triliunan, bahkan ada 2 ton emas. Ternyata ketika kita lihat data-data yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan, kebetulan kami waktu itu melakukan penggerbekan di markas gubernurnya NII Jakarta yang ada di Harapan Indah, itu angka-angkanya itu ratusan miliar. Kapan Densus 88 1 tahun terakhir jumlahnya 35. Ada di Dharmasraya di Sumatera Barat, di Lampung, di Banten, di Jakarta, dan di Bali. Ini saja dari yang ditangkap itu terungkap aliran dana yang kemudian mengalir ke NII itu. Belum Islam Baiat yang di Garut. NII yang dalam tanda kutip teroris. Sebab begini ya, saya tadi kurang sependapat. Kalau ibu kandungnya teroris adalah NII. Enggak Pak, saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau sekarang. Misalnya orang bilang PKI itu ibu kandungnya teroris, orang PKI pada marah. Ini kok sama PKI kok rejim ini berdamai, sama NII kok kayaknya dibenci sekali gitu. Saya bukan mendukung NII, bukan. NII yang ada, yang disebut teroris itu adalah mantan-mantan NII yang dibina oleh Ali Murtopo, ya, oleh kelompok-kelompok intelijen tentara saat itu. Yang akhirnya sekarang buahnya masih terus kita harus menjadi apa ya? Terus-terusan karena dipelihara. Gawat, Rocky Gerung beberkan isu kontroversi Ponpes Al-Zaitun Indramayu, cawe-cawe politik berkedok agama. Seorang akademisi sekaligus pengamat politik Indonesia, Rocky Gerung, beberkan adanya potensi keretakan bangsa lewat isu-isu kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Hal tersebut dikatakan Rocky Gerung saat menjadi salah satu narasumber yang disiarkan dan diunggah oleh akun media sosial snack video akun Uda Dinai. Dikatakan Rocky Gerung, isu-isu tentang sederet kontroversi Ponpes Al-Zaitun Indramayu merupakan strategi pihak-pihak tertentu yang dipakai sebagai umpan untuk memecah belah ideologi bangsa. Kita tahu geologi Al-Zaitun itu dipakai sebagai umpan untuk memetakan potensi kerusakan bangsa atau potensi memecah belah bangsa, sama aja, kata Rocky Gerung saat jadi narasumber dalam suatu diskusi oleh salah satu stasiun televisi. Menurut Rocky, hal tersebut adalah dasar atau dalilnya kemana isu-isu tersebut terus dijadikan headline pada setiap pemberitaan di hampir seluruh media karena Rocky Gerung menyebutkan petanya saat ini belum didapatkan.
Peta yang dimaksudkan Rocky Gerung adalah peta buat pemilihan umum tahun 2024 mendatang, karena itu petanya belum dapat. Peta buat apa ya? Peta buat pemilu. Kenapa itu? Diangkat sekarang karena ini tahun pemilu, sebutnya. Tidak hanya terhadap isu-isu tentang sejumlah kontroversi Ponpes Al Zaitun Indramayu, dikatakan Rocky Gerung, isu lainnya yang turut digembar-gemborkan yakni tentang Jakarta International Stadium. Sehingga menurut Rocky Gerung, hal-hal yang terkait dengan isu-isu tersebut seharusnya dibiarkan saja, tinggal melihat nantinya kekuasaan manipulasi opini publik tentang Al Zaitun yang makin mencuat di berbagai pemberitaan. Sementara kata Rocky Gerung, tukar tambah koalisi upaya untuk menghalangi pemilu yang jernih itu makin lama makin terlihat kebisukannya. Dilanjutkan Rocky Gerung, kasakusuk itu terjadi bisa menutupi kebusukan elit dengan cara berbagai pemberitaan disorotkan ke isu JIS atau ke arah kontroversial Ponpes Al Zaitun Indramayu. Kan kita juga mesti waspada terhadap cara berpikir seperti itu, tuturnya. Lebih lanjut dikatakan Rocky Gerung, cawe-cawe di bidang agama sebetulnya diumpankan untuk mempercepat cawe-cawe di bidang politik. Dikutip dari laman Wikipedia, Drs. Rocky Gerung adalah seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia. Rocky Gerung merupakan salah seorang pendiri Setara Institute dan Fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Ia pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Rocky pernah mendapat kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan akhir tahun rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada akhir tahun 2010. Saat itu judul pidato Rocky adalah memelihara Republik mengaktifkan akal sehat. Pemikiran Rocky Gerung mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia Lawyers Club di awal tahun 2017. Saat itu Rocky Gerung mengkritik pemerintah dengan menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoaks terbaik karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong.